Shalom anak-anak kelas 12. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Bab yang ketiga, yaitu pelanggaran terhadap demokrasi. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Kesaksian 7 ayat 54 sampai 60. Di sana diceritakan tentang Stefanus yang dibunuh dan Saulus hadir mengesahkan pembunuhan itu karena dianggap Stefanus adalah seorang pemberontak dan melanggar Taurat bangsa Yahudi. Bagian pertama kita belajar tentang pelanggaran terhadap demokrasi. Yang A adalah harga sebuah demokrasi. Harga sebuah demokrasi saat ini sangat tren di dunia perpolitikan. Pada waktu pemilihan umum ada yang namanya serangan fajar dalam hal pihak-pihak yang saat itu sedang mencalonkan diri. Mereka membayarkan sejumlah uang kepada masyarakat supaya memilih mereka. Itu disebut serangan fajar. Atau disebut juga money politik, di mana banyak orang mendapatkan uang supaya orang yang memberi itu dapat dipilih menjadi kepala daerah, anggota dewan. Dan berikutnya, pelanggaran yang terjadi adalah black campaigns, mendahului kampanye sebelum waktunya. Dampak terhadap tindakan tersebut maka akan, yang pertama, mereka tidak akan pernah memikirkan kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak pernah dipikirkan. Lalu memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi. Dan ada juga mereka mengembalikan uang yang mereka sudah sebar di masa kampanye dengan mengambil dari negara, yaitu korupsi. Bagian yang kedua, pelanggaran terhadap demokrasi adalah ketika perbedaan memicu konflik. Contoh pelanggaran yang saat ini sering sekali didengungkan yaitu isu SARA, perbedaan agama. Tidak mau memilih pemimpin yang berbeda agama, lalu disebutkanlah ujaran kebencian, penyebaran kebencian, maka terjadilah konflik dan pihak-pihak tertentu mengatakan bahwa agama A tidak boleh memimpin agama B. Itu adalah terjadi ketika terjadi konflik. Lalu yang berikutnya, yang C, tidak menghargai pendapat. Pelanggaran terhadap demokrasi sering sekali ketika tidak terjadi menerima pendapat orang lain. Di dalam Alkitab ada kisah tentang Raja Rehabeam, 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 14. Ketika rakyat meminta Rehabeam untuk meringankan beban yang mereka pikul selama Salomo menjadi raja, Rehabeam meminta 2 nasihat. Yang pertama kepada para tua-tua, yang hasilnya tua-tua menginginkan supaya Rehabeam menerima dan memberikan permohonan rakyat. Tetapi dia juga memberikan waktu kepada anak-anak muda untuk memberikan pendapat mereka. Dan sayangnya Rehabeam memilih pendapat orang-orang muda dengan menolak permintaan rakyat. Bahkan dia memberikan hukuman kepada rakyat yang lebih berat. Akibatnya, dari tidak menghargai pendapat, maka terjadi pemberontakan. Dalam kisah itu, orang-orang Israel pergi meninggalkan kerajaan yang dipimpin oleh Rehabeam, kerajaan yang berpusat di Yerusalem. Mereka tinggalkan. Terjadi pemberontakan besar-besaran. Lalu adanya pemisahan. Terpecah kerajaan itu menjadi 2. Ada kerajaan di utara, ada kerajaan di selatan. Dan tentu tidak akan ada lagi keharmonisan. Inilah pelajaran kita yang ketiga mengenai pelanggaran terhadap demokrasi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan mengajarkan kami pentingnya menghargai pendapat orang, dan kami mau menerima masukan dan kritik dari orang lain untuk membangun pelayanan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya di bab 4. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.